Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang level dan ijazah bahasa Jerman. Baik, kita langsung mulai slide pertama. Di sini ada beberapa kotak yang saya untuk memudahkan ya. Ini adalah satu sistem yang sudah disepakati oleh negara-negara Eropa yang berbahasa asing seperti Jerman, Perancis, Belanda, mana lagi ya? Artinya pokoknya yang bukan bahasa Inggris ya. Ini mereka membuat suatu klasifikasi level untuk memudahkan pengajaran ya. Nah, di sini ada A1, ada A2, B1, B2, C1, dan C2. Dalam istilah yang lain, level A ini disebutnya namanya Start Deutsch atau bahasa Jerman pemula ya, atau basic level atau level dasar Grundstufe ya. Nah, kalau B itu dia sudah, ini sebetulnya kalau B1 ini ada istilah lain yang namanya ZD, singkatan dari Zertifikat Deutsch ya. Ini Ende der Grundstufe atau the end of basic level dalam bahasa Inggrisnya. Nah, ini level A1 ini biasanya diperlukan, atau ijazah A1 ini diperlukan di dalam rangka untuk teman-teman yang mau ke Jerman yang mereka ikut program au pair ya. Au pair itu semacam kayak program pertukaran budaya yang seseorang tinggal di keluarga orang Jerman ya selama 1 tahun biasanya kontraknya, setelah itu mereka pulang ya, dan itu dibutuhkan minimal ijazah A1 atau diperlukan juga oleh orang asing yang ingin menyusul keluarganya atau pasangannya di Jerman. Bisa contoh, ada seorang istri orang Indonesia menikah dengan orang Jerman, dia menyusul suaminya ke Jerman. Nah, itu dia harus belajar A1 ini sampai mendapatkan ijazah A1 ya. Sebaliknya, apakah dia seorang suami yang ingin menyusul istrinya ke Jerman ya, atau misalnya ada juga yang anggota keluarganya yang lain yang ingin mengikuti keluarganya di Jerman, itu membutuhkan sertifikat A1 ini atau ijazah A1. Nah, sedangkan B1 atau ZD ini adalah suatu level atau ijazah yang diperlukan di dalam rangka kita kalau mau melamar atau mengajukan aplikasi pelamaran ke perguruan tinggi di Jerman atau student college di Jerman ya. Ini syarat, kalau tidak ada B1 itu biasanya tidak ada proses pelamaran, artinya pelamaran kita ya dianggap aja pasti ditolak ya. Nah, sedangkan B2 ini adalah dia itu level di mana ini materi-materi di dalam Aufnahmeprüfung. Aufnahmeprüfung itu kalau diterjemahkan ya tes masuk student college gitu ya, untuk memudahkan aja ini. Meskipun kalau secara harfiah artinya tidak seperti itu ya. Prüfung itu ujian, Aufnahme itu suatu kemampuan ya. Nah, terus C1 itu sudah setingkat Mittelstufe ya. Mittelstufe itu dulu ada istilahnya ZMP ya, ZMP atau kepanjangannya itu Zentrale Mittelstufenprüfung ya. Sekarang mereka ada bikin istilah baru lagi namanya TestDaF, itu Test Deutsch als Fremdsprache. Nah, C2 ini sudah level Oberstufe atau advance ya, di mana seseorang sudah dianggap seperti orang Jerman baik dalam rangka berbicara maupun menulis maupun bertutur kata, itu sudah seperti orang Jerman. Ini kalau sudah Oberstufe ya. Nah, saya ingin menjelaskan tentang lamanya ya. Berapa lama dibutuhkan untuk mendapatkan satu level ini? Ini umumnya
saya bilang umumnya itu artinya tentu ada yang bisa lebih cepat, ada yang lebih lambat ya. Tapi secara umum setiap level ini memerlukan 2 bulan ya. Tapi saya punya pengalaman, ada murid yang yang dia hanya 1 bulan dia sudah bisa lulus A1, ini juga ada ya, tergantung kesiapannya dia belajar dan juga cara mengajar si guru atau pengajarnya ya. Karena kan guru tidak sama dalam hal cara mengajarnya ya. Nah, ini level-level ini adalah suatu level yang sudah diputuskan oleh semacam organisasi ijazah bahasa asing gitu ya di Eropa sana. Ini dalam bahasa Jerman ini seperti ini ya. Saya rasa ini berlaku juga untuk bahasa Perancis, bahasa Belanda, bahasa Denmark, bahasa apalagi ya, bahasa Swedia, bahasa Ceko, Rumania, pokoknya yang bukan bahasa Inggris. Karena kalau Inggris itu biasanya nanti ada istilahnya TOEFL sama IELTS ya. Nah, ini adalah contoh sertifikat atau ijazah level A1. Di sini ada warnain ini A1 ya. Di sini nanti ada, ini sengaja saya kosongkan supaya tidak ini ya. Ini ada namanya ya, ini nama. Ini ada tanggal lahir, ini tempat lahirnya Jakarta. Terus ini tanggal ujiannya 19 Desember 2014. Ya, ujiannya di mana? Di Jakarta. Perlu diketahui bahwa Goethe Institute ini ada di 3 kota, yaitu Jakarta, Bandung, dan Surabaya ya. Jadi mereka yang berhak mengeluarkan ijazah resmi yang diakui oleh pemerintah Jerman ataupun perguruan tinggi yang ada di Jerman ya, itu adalah dari Goethe Institute ya. Lesnya boleh di mana saja. Di Goethe Institute sendiri ada kelas kursus bahasa Jerman, ada. Memang mereka membuka kelas untuk belajar bahasa Jerman. Tetapi bagi orang yang tinggal di luar Jakarta, Bandung, dan Surabaya, kita bisa les privat sendiri atau ada lembaga kursus sendiri itu di lembaga-lembaga swasta yang lain, itu bisa saja, nggak ada masalah. Yang penting nanti ujiannya itu harus di Goethe Institute ya. Nah, apa saja yang dites ketika mendapatkan ijazah ini, yaitu ada 4 macam. Ada Hören ya, mendengarkan, ada Lesen itu membaca, ada Schreiben itu menulis, ada Sprechen atau conversation atau bicara ya. Nah, ini dari 25 angka maksimal ini mendapatkan 24,90. Jadi kalau di total ini ada 100, di total dari 93 dari 100 poin dia mendapatkan nilai 93. Jadi ini sangat bagus ya. Karena itu predikatnya atau grade-nya ditulis di sini sehr gut atau very good ya. Ini di balik ijazahnya ada klasifikasinya. Ini sehr gut itu kalau nilainya dari 90 sampai 100. Sedangkan good itu kalau nilainya dari 80 sampai 89. Befriedigend itu dari 70 sampai 79. Ausreichend itu dari 60 sampai 69. Di bawahnya 60 berarti tidak lulus atau nicht bestanden ya, tidak lulus. Ya, jadi pastikan teman-teman nilainya minimal 60 ya. Tetapi untuk A1 biasanya tidak terlalu sulit ya. Biasanya hampir semua peserta ujian ini rata-rata lulus semuanya ya. Nah, ini ada contoh lagi yang sertifikat A2 ya, sertifikat A2. Nah, ini sama aja ya, ini dari nilainya total dia mendapatkan 91. Jadi masih sehr good ya, ada very good ini ya. Sehr good, very good ya. Jadi ini sesuai predikatnya tadi itu ya. Kalau yang ini adalah sertifikat B1 ya. Nah, B1 ini uniknya adalah kita boleh
tidak harus lulus bareng. Maksudnya begini. Jadi di sini ada lesson ya. Ini kawan kita ini kita lihat ya. Saya dari urutannya ya. Ini jadi pada tanggal 18 Desember 2014 dia hanya lulus Schreibernya saja. Menulis ya. Dia dapat angka 71 ya. Nah, pada bulan Januari ya, di tanggal 22 Januari 2015 ya, berarti sekitar 1 bulan kemudian dia lulus Sprechen ya, speakingnya dia lulus ya dengan angka 67. Setelah itu di bulan Maret ya, berarti 2 bulan kemudian dia hanya lulus readingnya saja. Nah, lessonnya ini ya, dengan angka juga pas-pasan juga ini 67. Nah, baru pada bulan Juni, 3 bulan kemudian ini dia lulus Horennya ya, atau mendengarkan ya, dengan nilai yang ya tidak terlalu bagus sih, tetapi artinya saya hanya ingin memberikan contoh khusus ini bahwa dengan usaha yang tekun, pantang menyerah, dalam waktu 6 bulan dia melewati 4 modul ujian ini meskipun dengan angka yang pas-pasan, tetapi akhirnya lulus juga. Nah, artinya apa? Bahasa Jerman itu asal kita mau belajar, semangat, fokus, itu insya Allah pasti akan bisa melewatinya ya. Jadi jangan takut, jadi semangat bahwa belajar bahasa Jerman itu tidak sulit ya. Oke. Yang ini adalah ijazah B2 ya, sama seperti yang sebelum-sebelumnya, ada Hören, ada mendengarkan, ada membaca, ada menulis, ada conversation ya. Nah, ini nilainya 71 ya, berarti dia di sini di befriedigend ya, befriedigend, satisfactory. Ya, jadi inilah level-level ijazah bahasa Jerman supaya teman-teman tahu bahwa belajar bahasa Jerman itu tidak sulit selama kita mau fokus, pasti akan lulus. Demikian informasi yang bisa saya bagi kali ini. Kita ketemu di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.